Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan pakai preset overlay Spotify yang kedua. Untuk yang pertama sudah saya bikin, silahkan dicek kalau kalian mau cek. Dan seperti biasa, overlay yang berbau konsep seperti ini, yang ribet lah, itu tentu saja saya jual overlaynya, saya jual presetnya maksudnya. Dan pada tutorial kali ini itu tutorial cara pakai presetnya, jadi bukan tutorial cara bikin overlaynya ya, tapi tutorial cara pakai presetnya. Nah, jadi kalian sebelum mengikuti tutorial ini, kalian beli dulu presetnya, baru ikutin tutorial kali ini. Paham guys? Oke, jika kalian sudah beli, tempat pembeliannya di link di deskripsi ya. Dengan klik link tersebut lalu cari overlay Spotify 2. Nah, itu bisa kalian langsung beli dan presetnya diimpor, bahan-bahannya juga di-download. Setelah diimpor presetnya, masukkan ke Live Motion-nya ya. Akan terlihat seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan awal preset yang kalian beli. Dan sekarang kita akan masuk ke tutorial bagaimana cara menggunakan preset ini supaya menjadi overlay. Oke, pertama-tama di sini yang perlu kalian lakuin adalah menentukan lagu yang akan kalian gunakan. Di sini bebas pilih lagunya yang bagaimana, dan untuk durasinya juga bebas sih sebenarnya, cuman supaya lebih aman dan nggak ribet, pakailah durasi yang 30 detikan ya, jangan sampai 1 menit ke atas, itu bakal capek sih kalian ngeditnya nanti. Kalau kalian pingin ya silahkan, tapi kalau mau yang simple pakai yang 30 detikan saja. Oke, jika sudah ditentukan musiknya, lalu kalian langsung saja tambahkan ke project kali ini. Kita cari di audio ya. Oke, jika sudah ditambahkan musiknya, sebelum lanjut, di sini saya mau memberikan tips dulu. Karena di sini kita pakai ada animasi Spotify-nya di awal, jadi pakailah musik yang dari detik 0 sampai detik 5 ini. Nah, dari 0 sampai detik 5 ini itu belum ada lirik yang muncul ya. Jadi kayak masih lagu-lagu tok gitu. Usahakan seperti itu, karena pada saat di detik 1 sampai 5 ini itu kita nggak bisa ngasih teks, gara-gara itu akan ada animasi Spotify-nya dulu. Jadi nggak bisa. Diusahakan musiknya tuh mulai ada teksnya, mulai ada liriknya tuh dari detik 5, 20 sampai seterusnya. Jadi gitulah. Oke, musik udah beres, kita langsung geser ke bawah. Di sini kita langsung saja menambahkan layar-layar yang masih kosong. Contohnya layar yang ini, yaitu overlay Spotify. Jadi kita akan menambahkan overlay Spotify di sini. Cara menambahkannya gampang banget, masuk ke color and fill, media tidak ditemukan, dan pilihlah overlay Spotify yang udah kalian download juga di link yang kalian beli. Nah, di sana pasti ada file berjudul overlay Spotify. Nah, itu kalian download. Lalu di sini kita akan pilih file tersebut. Nah, ini ya, nama filenya bisa kalian lihat di pojok kiri atas. Nah, itu ada overlay Spotify. Jika sudah, kita klik plus dan overlaynya sudah ditambahkan. Bisa dilihat hasilnya akan terlihat seperti di layar ya. Nah, kayak itu overlaynya guys. Oke, layar pertama udah beres. Next, layar yang perlu ditambahkan adalah ini, mentahan Spotify. Sama aja caranya kayak tadi, kita masuk ke color and fill, media tidak ditemukan, dan pilihlah mentahan Spotify yang kayak gini. Jadi lambangnya ya, atau logonya ya. Klik plus dan sudah tertempel ya. Next, yang perlu lagi, nah ini logo. Nah, untuk logo kali ini tuh sesuaikan dengan musik yang kalian gunakan. Contoh, musik yang saya gunakan ini adalah lagunya si Wali. Jadi
kita pakai profilnya si Wali atau wallpapernya si Wali. Jadi bebas, boleh pakai foto membernya ataupun foto logo bandnya, terserah kalian. Intinya rasio dari foto tersebut 1:1. Cuman itu. Cara gantinya juga sama, color and fill, media tidak ditemukan, dan pilihlah logonya. Di sini saya pakai foto yang ini. Ingat ya, rasionya 1:1. Klik plus dan sudah tertempel. Next, yang terakhir yaitu mentahan partikel. Color and fill, media tidak ditemukan, dan pilih overlay mentahan partikel ya, yang sudah kalian download juga di link preset yang sudah saya sediakan. Klik plus. Oke, jadi semua komponen yang diperlukan sudah tertempel. Langkah selanjutnya di sini kita akan mengganti komponen-komponen yang ada sesuai dengan musik yang kita gunakan. Kita mulai dari paling atas. Untuk balok kita skip dulu ya. Kita next ke bawahnya, logo udah, bawahnya lagi Nenekku Pahlawanku. Nah, ini tuh adalah judul lagu yang kalian gunakan. Kita masuk ke edit text. Oke, di sini kalian bisa hapus saja dan ketik judul lagu yang kalian gunakan. Contohnya saya pakai Nenekku Pahlawanku ya. Pahlawanku. Nah, semisal judul lagu yang kalian pakai ini terlalu panjang, contoh kayak misi tambahan kayak Pahlawanku sejagat raya, kayak gitulah ya. Nah, kan kepanjangan kayak gini nih, itu cara mengatasinya tuh cukup kalian turunkan saja ukurannya, size-nya. Turunin jadi 11. Kalau dirasa masih panjang, turunin jadi 10. Masih panjang, turunin jadi 9. Kayak gini. Tapi ya resikonya judulnya bakal kelihatan kecil ya. Nah, jadi usahakanlah cari lagu yang judulnya pendek-pendek, jangan panjang kayak gini. Gak ada sih lagu yang judulnya panjang kayak gini ya. Pakai yang pendek-pendek aja. Nah, ini kan lebih mantap kelihatannya. Oke, next di bagian judul udah beres ya. Bawahnya lagu Wali. Nah, ini tuh teks si pencipta lagu. Edit text. Lalu yang perlu kita ganti cuman pada bagian walinya saja. Jadi kayak contoh lagunya siapa gitu. Lagunya si Agnes Monica. Jadi lagu Agnes Monica gitu. Lagu Tulus kayak gitu, bebas. Sesuai dengan nama penyanyi dari lagu yang kalian gunakan ya. Jadi kayak gitu. Itu untuk pencipta lagu. Next ke bawahnya. Nah, yang ini itu teks watermark lah istilahnya ya. Jadi nama kita boleh pakai nama IG, nama TikTok, ataupun nama YouTube kalian, bebas. Oh ya, nah di sini kalian pasti bakal muncul kayak notifikasi bahwa ada font yang hilang gitu. Karena font yang saya gunakan di sini yaitu font Nanti Demo namanya. Itu nggak ada di Ligmotion-nya, tetapi kalian dapatkan langsung, harus download langsung gitu, harus download dulu baru impor ke Ligmotion. Tapi tenang saja, untuk bentuk hurufnya atau fontnya udah saya sediakan filenya juga di link yang saya cantumkan di deskripsi. Nah, itu kalian download bentuk hurufnya atau fontnya, lalu kalian impor ke Ligmotion kalian. Jika sudah, baru kalian bisa pilih font Nanti Demo ini. Nah, untuk cara impornya itu udah saya pernah bahas sih. Kita klik dulu lihat semua font. Klik garis 3 di kiri. Nah, di sini pada bagian kiri itu kan ada import font ya. Nah, itu kalian klik, lalu kalian cari file yang baru kalian download, file fontnya ya. Itu kalian klik, lalu dengan otomatis kalian pindah ke folder di impor. Itu pasti bakal ada font yang kalian impor tadi, yaitu ini Nanti Demo. Itu font yang saya gunakan untuk teks watermarknya ya. Nah, di sini watermarknya juga ketiklah sesuai dengan nama IG atau nama TikTok kalian, bebas. Jika sudah, checklist.
Oke, nama atau watermark itu udah beres. Kita ke bawahnya yaitu layer lirik. Nah, di sini kalian tinggal ganti liriknya sesuai dengan musik yang kalian gunakan. Nah, semisal lirik kalian tuh kepanjangan, contoh di sini kalian tambahin lagi apa gitu ya, bebas ya. Kayak gitu. Kayak gini. Nah, contoh kayak gini kan. Itu kalian bisa atur dulu. Masuk ke move and transform. Nah, di sini kalian bisa atur bagian atas bawahnya ya. Boleh kalian turunin dikit, boleh kalian naikin dikit, intinya harus di tengah-tengah. Jangan sampai kayak menutupi logo yang di atas kayak gini. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Ataupun logo Spotify yang di bawah gini, jangan. Apalagi sampai ke bawah gini, itu nggak lucu ya. Intinya harus sesuaikan dengan posisi semula dan usahakan di tengah-tengah. Nah, maka dari itu saya sarankan supaya nggak ribet, pakailah lirik yang apa itu namanya, yang pendek-pendek, dikit aja liriknya gitu. Kayak gini kan 4 baris doang, jangan sampai banyak banget itu bakal susah nanti ngeditnya. Oke, lirik udah jadi. Untuk yang di bawahnya mentaat Spotify udah, latar kotak nggak perlu diubah, latar belakang juga nggak perlu diubah. Oke, tahap kedua beres. Ini hampir setengah jadi ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya baru kita akan main di animasi baloknya ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus memberikan beat dimana tempat pergantian liriknya. Jadi kan lihat baris pertama, aku tak menangisimu hu 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 hu. Nah, pada saat mau pindah ke lirik kedua, nah itu kita harus cari tuh beatnya tuh di mana, di detik berapa dia mau berpindah itu. Ngerti kan? Jadi kita harus cari di mana momen yang pas kita akan memindahkan baloknya nih. Nah, baloknya ini kita pindahin ke bawah gini. Nah, di detik berapa itu? Nah, cara mengetahuinya ya kita harus dengerin lagunya, kita cari pada saat lirik pertama selesai, baru kita berikan beatnya. Oke, biar lebih jelas lagi, kita praktekin langsung ya. Kita play dari detik 5 ini dan kita cari di detik berapa lirik pertama tuh habis dan di detik berapa mau pindah ke lirik kedua. Oke, kita dengerin bareng-bareng. Nah, jadi di sini saya akan berikan beat di 12.03. Lalu untuk durasi perpindahan baloknya tuh cukup 0,10 detik. Jadi dari 12.03 ditambah 0,10 detik jadinya 12,13. Jadi kayak gitu terus. Kita cari sekarang beat untuk perpindahan lirik pertama ke lirik kedua. Itu saya sudah cari sebelum saya bikin videonya ini, yaitu di 15.29 ya. Jadi beat setiap musik tuh beda-beda ya, jangan disamakan dengan punya saya beat kalian. Di sini 15.29 jadi tambah 10 jadinya 16.9, terus 19.17 ditambah 10 jadinya 19.27, dan yang terakhir 23.03 sampai tambah 10 jadinya 23.13. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum ngerti juga bagaimana cara penambahan beatnya, udah saya jelaskan di overlay Google. Sebelum saya bikin video ini, saya juga pernah bikin overlay Google. Konsepnya tuh sama kayak gini. Jadi kalian bisa tonton saja video tutorial overlay Google part 1, part 2, dan part 3. Di situ saya jelasin lebih detail lagi karena itu tutorial yang pertama ya. Jadi saya lebih detail jelasinnya di sana. Di sini saya nggak perlu detail-detail banget karena di sana saya sudah jelasin. Jadi kalian kalau belum ngerti ya tonton yang itu, overlay Google part 1, 2, 3. Jika sudah mengerti, balik lagi ke sini dan lanjutin tutorialnya. Untuk linknya bisa cek di deskripsi ya. Oke, kita langsung saja pindah di balok. Kita main di balok sekarang.
kita langsung pindah ke bit pertama. Nah, di sini kita langsung masuk ke edit bentuk. Berikan keyframe di awal dan di akhir. Nah, yang awal 0, dan yang sebelah kanan kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran teksnya. Nah, jika dirasa kalian kurang bisa melihat ukuran teksnya karena terlalu kecil, di sini kalian bisa gunakan fitur zoom yang di kanan, klik plus. Kalau kurang lagi, klik plus lagi. Jadi itu akan mendekat ya. Jadi kita lebih gampang lah lihatnya. Oke, jika sudah dirasa sudah pas, jangan lupa diberikan kurva. Kurvanya klik yang nomor 3. Simple saja. Dan kita pindah ke move and transform dan atur posisinya supaya di tengah-tengah. Ini sudah di tengah-tengah. Jadi nggak usah diberikan kurva, diberikan keyframe tuh nggak usah dulu. Untuk bagian move and transform, kita langsung next ke lirik yang kedua. Di sini baru kita berikan kurva, maksud saya keyframe ya. Diberikan keyframe di awal dan di akhir. Oke, kita lihat dulu ya hasilnya ya supaya nggak bingung. Nah, ini kan belum muncul nih liriknya nih, ceritanya. Nah, di sini mulai muncul liriknya. Jadi kayak gini transisinya, guys. Nah, kayak gitu. Aku tak menangisimu, Nah, di sini mau pindah ke lirik kedua. Jadi kita akan geser nih, kita main di move and transform. Yang awal kita diamkan, yang terakhir kita geser ke bawah kayak gini. Nah, kayak gitu. Lalu jangan lupa berikan kurva, klik yang nomor 3. Dan bisa kalian lihat kayak gini nanti. Nah, sudah digeser, baru musiknya bunyi. Ku masih bisa. Wah, gimana sih? Nah, kalau udah digeser baru musiknya berbunyi. Ku masih bisa tertawa, hahaha, kayak gitulah. Dan kalian bisa atur lagi di bagian edit bentuk. Di bagian ukuran, kalian berikan keyframe dulu tempat yang sama. Yang awal diamkan, yang akhir kita ubah sesuaikan dengan ukuran liriknya. Ini udah pas ya. Dan jangan lupa diberikan kurva. Dan bisa dilihat hasilnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ku masih bisa tertawa, hahaha. Nah, sekarang di sini mau pindah ke lirik ketiga nih. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama lagi kayak tadi. Kita masuk ke move and transform dulu, berikan kurva di kiri kanan, yang kiri diamin, yang kanan kita geser ke bawah. Nah, taruh kayak gini. Asal-asalan aja dulu, nggak apa-apa. Terus kita pindah ke edit bentuk, berikan kurva di kiri dan di kanan. Yang kiri diamin, yang di kanan kita sesuaikan. Kira-kira aja juga. Ya seginilah ya. Jika sudah, baru kita pindah ke move and transform lagi dan dipaskan supaya rapi. Oke, jika sudah dirasa pas, baru kita berikan kurva. Begitu juga di bagian edit bentuk, berikan kurva yang sama. Maka hasilnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Walau kau telah lukai aku, ya saya lupa liriknya, nadanya maksudnya. Nah, ini udah lirik ketiga beres. Nah, sekarang mau pindah ke lirik keempat, lakukan hal yang sama lagi kayak tadi. Jadi terus gitu, ngulang-ngulang terus ya. Move and transform, kasih kurva kiri kanan, yang kiri diamin, yang kanan kita geser ke bawah. Asal-asalan aja dulu. Nah, habis itu baru kita pindah ke edit bentuk, berikan kurva kiri kanan juga, yang kiri diamin, yang kanan kita sesuaikan. Asal-asalannya aja dulu, nggak usah terlalu akurat. Baru pindah ke move and transform lagi, baru sesuaikan lagi. Dirasa sudah pas, baru kita berikan kurva. Begitu juga di edit bentuk. Ini kalian boleh geser-geser lagi ya, sesuaikan. Jika udah pas, kurva. Bisa lihat hasilnya kayak gitu. Nenek bilang kuat-kuat, dan selesai. Dan di sini kita berikan beat terakhir juga di akhir musiknya. Nah, ini musiknya berakhir di detik 27:18. Kita berikan beat di sana. Oke, untuk bagian balok sudah beres ya. Bagi kalian yang masih juga belum ngerti,
sudah saya bilang tadi di awal, silahkan tonton tutorial overlay Google part pertama, part kedua, dan juga part ketiga. Di sana saya sudah jelasin secara detail. Jika sudah mengerti, baru kembali ke tutorial overlay Spotify 2. Oke, kita kembalikan dulu zoomnya ke 100%. Dan ini sudah 75% ya proses overlaynya. Oke, sekarang kita pindah ke detik terakhir musiknya, yaitu di sini 2718. Intinya di detik terakhir musik kalian ya. Nah, semisal kayak gini nih, kayak komponen-komponennya nih melebihi durasi musiknya, itu kita tinggal potong saja supaya semua komponennya itu sejajar dengan durasi musiknya. Jadi kita tinggal pilih saja, tekan yang paling kanan ya. Nah, pilih komponen-komponen yang melebihi durasi musiknya. Ini. Yang ini enggak ya. Yang ini. Jadi cuman ini aja yang melebihi nih. Kita tinggal potong ke kanan. Nah, bisa dilihat udah rata semua ya. Tapi jika kalian yang musiknya tuh terlalu panjang, ya komponen-komponennya tinggal dipanjangin aja. Kayak gitu. Intinya harus sejajar lah antara musik dan juga komponen-komponen yang di bawahnya. Layer-layer maksudnya ya. Oke, jika udah begini, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita pindah dulu ke detik 5 ya. Oke, di sini. Sekarang kita akan menggabungkan dari balok. Nah, dari balok ini kita pilih dulu supaya hijau. Kita pilih semuanya ke bawah sampai latar kotak. Jadi dari balok sampai latar kotak itu kita pilih. Latar belakang ini jangan ya. Intinya balok sampai latar kotak. Nah, jika sudah dipilih, kita gabungkan. Klik yang paling kiri. Nah, akan menjadi grup 1 seperti ini cuy. Oke. Jika sudah, kalian bisa lihat bahwa dari detik 5 ini menuju ke detik dimana liriknya muncul, yaitu detik 12, itu cukup lama ya. Nah, di sini kan baru liriknya muncul nih. Nah, terlihat dari baloknya tuh yang mulai muncul. Ini kan lama nih, masa cuman polos aja, diam gitu aja. Nah, supaya terlihat lebih bervariasi, itu kita boleh main di bagian zoom. Kita klik dulu grup 1, pindah ke move and transform, kita main di zoom. Nah, di sini kalian boleh lakukan sedikit zoom in ya, zoom in atau zoom out, bebas lah mana yang suka kalian. Contoh di sini saya akan kasih efek zoom di detik 10:10 ya. Kita berikan kurva, maksudnya keyframe ya. Kita berikan keyframe. Dan di detik 11:20. Nggak usah panjang-panjang lah. Cukup 1 detik, 1 detikan. Oke, contoh seperti ini. Yang di kurva kiri ini saya bakal turunin dikit. Jadi 7:30 aja. Nah, jadi seolah-olah ini akan terlihat kayak ngezoom in ya. Nah, kayak gitu. Supaya ada pergerakan lah, biar nggak polos banget diem gitu aja. Supaya lebih smooth lagi, kita berikan kurva. Kurvanya kayak gini aja. Kayak gini ya. Dan bisa kalian lihat, dia akan ngezoom in dulu. Nah, baru muncul liriknya. Jadi ya overlaynya bakal lebih keren aja gitu. Oke, jika sudah diberikan zoom ataupun tindakan-tindakan yang lain, editing yang lain, terserah kalian, gunakanlah kreativitas kalian. Jika sudah, baru sekarang kita akan gabungkan lagi antara grup 1 dan latar belakang. Kita gabungkan. Nah, akan menjadi grup 2 seperti ini. Nah, di grup 2 ini kita akan memberikan efek.
Tapi supaya nggak perlu ribet, kalian bisa lihat bahwa di paling bawah ada layer yang mati ya opacity-nya dengan keterangan efek. Itu kita klik, kita masuk ke efeknya. Nah, di sini kalian bisa salin ketiga efek yang sudah saya sediakan ini. Salinnya seperti ini. Lalu, jika sudah, kita pindah ke grup 2 tadi yang udah kita gabungkan dan kita tinggal tempel. Nah, jadi di sini udah ada efek untuk mempercantik lagi overlay-nya. Dan di sini juga kalian bisa atur-atur lagi efeknya khususnya di bagian lingkungan gelombang ya, di bagian tahap ini, di bagian yang akhir. Yang sini kalian bisa atur lagi, boleh kalian perpanjang lagi seperti ini, ataupun kalian perpendek lagi ya, tergantung durasi video kalian, bebas. Dan untuk yang paling bawah ini efeknya boleh kalian hapus saja supaya nggak menuhin layer ya. Dan yang terakhir pada bagian CC atau coloring, itu kalian nggak perlu ubah, diemin aja. Dan ya, overlaynya udah jadi. Jadi cuman segitu doang editnya ya. Yang perlu kalian ubah cuman lirik, judul, nambah-nambahin mentahan, dan yang paling susah tuh cuman di bagian balok yang tadi, yang nyesuaiin ke liriknya itu aja. Sisanya ya tinggal klik-klik aja sih. Udah, jadi cuman segitu doang tutorialnya. Terima kasih yang udah nonton. Nah, kalau kalian juga masih ada bagian-bagian yang belum ngerti, silakan tanya di kolom komentar, pasti saya akan jawab. Atau boleh kalian DM saja ke Instagram Mahendra_Danuarta, itu juga pasti saya akan jawab. Oke, jadi cuman sekian. Untuk pembelian presetnya, klik link yang ada di deskripsi dengan judul Overlay Spotify 2. Di sana sudah tersedia berbagai macam metode pembayaran, kalian lihat saja dan udah dapat link presetnya langsung. Kalau jika ada kendala juga dalam pembelian presetnya, bisa DM saya, bisa tulis juga di kolom komentar. Nanti saya bakal bantu ya. Jadi tenang saja cuy, aman lah intinya. Oke, sekian tutorial kali ini. Jika ada yang request silahkan komen juga. Di TikTok boleh, di Instagram boleh, di YouTube juga boleh. Sekarang kita tinggal ekspor. Dan ini dia hasilnya.